Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Helnalis MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah telaah kurikulum. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada kawan-kawanku yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Hidayatul Mustafid dengan NIM 1912100183 kelas PAI 6E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepedulian sosial. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Baik, langsung saja. Pengertian kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sikap saling tolong-menolong terhadap orang lain untuk membantu suatu permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Perlunya memiliki kepedulian sosial. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya. Pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Untuk dapat mencukup kebutuhan hidupnya, manusia perlu mengadakan hubungan kerja dengan pihak lain. Orang lain dapat memperoleh penghasilan juga karena berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, dampak positif memiliki kepedulian sosial. Yang kedua, terwujudnya sikap hidup gotong royong. Yang ketiga, terjalinnya hubungan batin yang akrab. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Yang kelima, terjadinya pemerataan kesejahteraan. Yang keenam, menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Yang ketujuh, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang ke-8, menciptakan kondisi masyarakat yang kuat dan harmonis. Yang terakhir atau yang ke-9, menghilangkan rasa dengki dan dendam. Dalam surah Al-Kautsar dan Al-Maun menjelaskan tentang kepedulian sosial. Surah Al-Kautsar yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Asbabun nuzul. Menurut Ibnu Al-Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurez, surah ini diturunkan berkaitan dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW atau Ibrahim. Dengan kematian putranya ini, beliau tidak lagi memiliki anak laki-laki. Hal ini mengundang orang kafir untuk lebih menekan batin beliau. Orang kafir Quraisy mengatakan Bataru Muhammad, atau disebut Muhammad telah terputus keturunannya. Ucapan ini sempat membuat beliau gelisah. Untuk menghiburnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Selanjutnya kandungan surah pada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia telah memberikan nikmat yang banyak yang itu disebut sebagai Al-Kautsar. Pada ayat kedua terdapat dua perintah kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan umat Islam pada umumnya, yaitu melaksanakan sholat dan berkurban. Pelaksanaan kedua perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan ridholah akan terputus dari rahmatnya. Dalam ayat ini terdapat lafal al-abtar menurut kebiasaan orang Arab. Kata ini digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki anak laki-laki. Nabi Muhammad memiliki orang anak 4 perempuan dan 3 laki-laki. Keempat anak perempuan beliau yaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Ketiganya meninggal mendahului beliau. Sedangkan Fatimah meninggal setelah beliau. Sementara itu ketiga anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil.
Mereka adalah Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Dengan demikian beliau tidak memiliki anak laki-laki. Dan Ibrahim dengan demikian tidak memiliki anak laki-laki. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad telah terputus keturunannya. Mereka merasa senang karena dakwah Islam akan segera berakhir. Anak laki-laki yang beliau dambakan sudah tidak ada lagi. Pernyataan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini pada kenyataannya Islam makin berkembang dengan pesat dan dikenal di seluruh dunia sepeninggalan beliau. Kehancuran justru menimpa orang kafir Quraisy dengan ditaklukkannya kota Mekah. Selain sebagai bantahan terhadap orang kafir, surah ini juga menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua surah Al-Maun, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Asbabun nuzul terkait tentang surat Al-Maun, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Al-Munzir dari Tariq bin Abu Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Surah Al-Maun ayat 4-7 turun berkenan dengan orang-orang munafik yang mempertontonkan dalatnya kepada kaum muslimin. Mereka meninggal salat jika tidak ada muslimin yang melihatnya dan menolak memberikan bantuan atau pinjaman. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang yang berbuat seperti itu. Yang selanjutnya kandungan surah pada ayat 1 surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang siapa orang yang mendustakan agama, kalimatnya tersebut tidak memerlukan jawaban karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Ayat ini memberikan penekanan agar Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah yang diterangkan. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang paling celaka. Siapakah mereka itu? Itulah masalah yang harus diperhatikan benar-benar pada ayat 2. Dan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menyuruh dan memberikan makan atau tidak peduli nasib orang miskin. Pada ayat 4 dan ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang sholat tetapi mendapat celaka. Kecelakaan itu akibat mereka lalai terhadap salatnya. Lalai di sini berarti mengabaikan atau tidak memperhatikan waktu sholatnya. Salat merupakan tiang agama, as-sholatu imaduddin, sekaligus sebagai ukuran baik buruknya amal seseorang. Orang yang melalaikan sholatnya, ia termasuk pendusta agama. Pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ria berarti berbuat baik karena ia memperoleh pujian atau mendapat penghormatan dari orang lain. Orang yang ria termasuk pendusta agama karena perbuatan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Itulah sebabnya ria dikatakan perbuatan syirik. Menurut Islam hanya Allah lah yang berhak ria dan mendapat pujian. Ayat terakhir merupakan salah satu pelajaran tentang kepedulian sosial bagi umat Islam. Orang yang mengakui dirinya Islam tentu akan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Sifat bakhil atau kikir jelas bertentangan ajaran Islam. Menurut ayat ini, orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain merupakan bentuk pendustaan agama. Islam adalah agama yang tidak hanya untuk diyakini tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya keterkaitan surah Al-Kautsar dan Al-Maun tentang kepedulian sosial. Yang pertama sama-sama mendidik agar memiliki kepedulian sosial. Yang kedua, kepedulian dalam surah Al-Kautsar diwujudkan dengan bentuk penyembelihan kurban. Yang ketiga, kepedulian dalam surah Al-Maun
diwujudkan dengan menyantuni anak yatim dan membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Selanjutnya, keengganan memberikan bantuan atau bersifat kikir merupakan bentuk pendustaan ajaran agama. Selanjutnya, penerapan isi kandungan surah Al-Kautsar dan Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-Kautsar, kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Salat wajib 5 waktu harus kita laksanakan. Bersedia menyisihkan sebagai harta untuk berkurban. Kita harus selalu peduli terhadap nasib fakir miskin. Di dalam surah Al-Maun, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, membiasakan diri kita untuk selalu ringan tangan atau suka membantu fakir miskin. Kita harus mendukung setiap usaha untuk mensejahterakan orang miskin. Kita harus selalu menjaga salat wajib. Kita harus berlatih ikhlas dalam segala perbuatan. Sikap dermawan harus kita tumbuhkan dalam kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.